Kepada prajurit Pajajaran yang telah mengikuti retret pada hari sebelumnya, Prabu Siliwangi berkata, "Tindakan kita ini hanya sampai hari ini saja, padahal mereka semua setia kepadaku. Namun aku tak tega membawanya, aku takut hidup miskin, aku takut hidup dalam kelaparan. Ia masih muda dan memilih hidup di masa depan, agar kelak ia aman, bahagia, sejahtera, dan mampu membangun kembali Pajajaran. Bukan Pajajaran yang sekarang, tetapi Pajajaran baru, yang pendiriannya terguncang oleh gerak zaman. Memilih, aku tidak akan menghentikanmu, karena menjadi raja tidaklah pantas jika seluruh isi rumah tangganya kelaparan dan menderita. Mendengarkan, mereka yang masih berduka dan berduka, segera pisahkan diri dan pergi ke selatan. Mereka yang ingin kembali ke kota terlantar, segera pisah ke utara. Siapa yang bersedia mengabdi pada pemenang, segera pisahkan diri ke timur. Siapa yang tidak mau bergabung dengan siapapun, segera pisahkan diri ke barat. Mendengarkan, mereka yang di timur semua orang tahu, kemenangan ada di tangan mereka. Keturunannya lah yang kelak akan memerintah saudara-saudaranya dan orang lain. Namun semua orang tahu, akan tiba saatnya semuanya berakhir. Nanti ada hadiahnya. Cepatlah dan ikuti aku, dia yang di barat. Papai, dia melacak Kisantang, sebab kelak keturunannya menjadi peringatan bagi saudara-saudaranya dan orang lain. Kepada mantan budak, kepada saudara yang bersatu dalam semua yang ada di hatinya. Nanti awas, kalau tengah malam tiba, terdengar suara gemuruh dari Gunung Halimun, itu pertanda. Ia kemudian diundang oleh kedua mempelai di Lebak Cawene. Jangan biarkan terlalu besar, karena akan meledak. Cepatlah dan ikuti aku, tapi jangan melihat ke belakang. Siapa yang gelisah di utara, dengarkanlah. Kota itu tidak akan terlihat. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah melawan. Sebagian besar keturunannya akan menjadi ibu rumah tangga. Jika seseorang memiliki suatu jabatan, mereka tidak akan memiliki kekuasaan. Urus saja nanti di tangan orang lain. Banyak orang yang baik, tetapi ada pula yang sulit. Hati-hati, semua keturunannya akan diberkati. Namun, hanya jika diperlukan. Aku akan datang lagi untuk menolong orang miskin, untuk menolong orang yang membutuhkan, namun hanya mereka yang melakukan perbuatan baik. Jika Anda datang, Anda tidak akan kecewa. Jika aku berbicara, aku tidak akan didengar. Ibunya akan datang, tetapi hanya bagi mereka yang hatinya murni, yang melihat hakikat sejati, yang mengerti keharuman sejati, dan yang yakin akan pikiran dan tindakan mereka. Jika kamu datang, tampaknya itu tidak akan terjadi, tetapi memberikan banyak kegembiraan. Sejak saat itu, Pajajaran menghilang dari dunia kehidupan. Kehilangan kotanya, kehilangan negaranya. Garis itu tidak akan meninggalkan jejak, kecuali nama orang yang membayar. Karena bukti yang tersisa akan sangat banyak. Namun harapannya, ada yang berusaha agar apa yang hilang dapat ditemukan kembali. Itu mungkin, tapi Anda hanya perlu menggunakan tandu. Tetapi orang yang paling sukses adalah orang yang paling cerdas. Pertama-tama, ayo pergi. Nanti banyak yang akan ditemukan, satu persatu, karena berburu dilarang oleh yang disebut Raja Ular. Ada yang berani terus berkarya, tak sembunyi dari larangan, bekerja keras sambil berjuang, berjuang dengan sabar sambil tersenyum. Itu adalah seorang anak penggembala. Rumah itu berada di daerah sepi. Pintunya terbuat dari batu, udaranya hangat, dan pepohonannya rimbun. Apakah itu merumput? Bukan kerbau, bukan kambing, bukan meong, bukan banteng, melainkan kalakai dan tutunggul. Inyana berdiri menggali, mengumpulkan apa yang ditemukannya. Beberapa disembunyikan, karena belum saatnya bertindak. Nanti, kalau sudah saatnya dan tempatnya sudah tepat, banyak yang terbuka dan antusias meminta agar hal itu dilakukan. Bagaimanapun, masa muda mengalami banyak kejadian, bagaimanapun juga, waktu berlalu dan waktu tiba, setiap zaman membawa kejadiannya sendiri. Lamanya tiap-tiap masa haid, seperti halnya masa nyukma, ngusumah, dan nitis, kecepatan nitisnya diubah-ubah oleh ruh. Mendengarkan, mereka yang sekarang memusuhi kita, sekarang rajanya hanya bisa bertahan. Tanah-tanah gersang di sisi Cibanteun dijadikan kandang kerbau. Jadi, di sana, seluruh negeri akan menjadi padang rumput. Padang rumput kerbau,
yang digembalakan oleh orang-orang tinggi yang menunjuk ke alun-alun. Sejak saat itu, para raja dibelenggu. Kerbau memegang ekornya, keturunan kita menarik waluku, namun tarikannya tidak terasa, karena makanan pada zaman dulu murah. Dari sana, monyet-monyet itu dimuat ke labu. Keturunan kita sedang mengembara, namun pengembaraan mereka bagaikan terbangun dari mimpi. Dari mereka yang hilang, lebih banyak lagi yang ditemukan. Namun banyak yang bingung, ada hal yang tidak mudah didapatkan. Banyak keturunan kita yang tidak menyadari bahwa zaman sedang berubah. Sejak saat itu, seluruh negeri terguncang. Pintu dibanting hingga tertutup oleh orang yang membukanya, tapi jalannya berliku. Pemandu itu bersembunyi jauh, lapangan kosong, kerbau putih berserakan, monyet-monyet itu menyerang ladang. Keturunan kita pun tertawa, namun tawanya tidak berhenti di situ saja, karena mereka sedang terburu-buru. Tokonya penuh monyet, sawahnya penuh monyet, rumah kecilnya penuh monyet, kebunnya penuh monyet, sawahnya penuh monyet, rumahnya penuh monyet. Semuanya diserbu oleh monyet. Keturunan kita takut kepada orang yang meniru monyet. Monyet itu memegang monyet lain sambil duduk di atas ekornya. Akarnya masih dicabut oleh keturunan kita. Banyak yang mati karena kelaparan. Dari sanalah keturunan kita menanti-nantikan panen jagung dengan sabar menunggu panen selesai. Tidak mengherankan, zaman telah berubah. Ombak bergulung-gulung dari tepian lautan utara. Ombak bergulung-gulung, ombak menetaskan telur-telurnya. Seluruh dunia berputar. Apakah kamu di sini? Tempat itu penuh sesak dengan orang. Bagian atasnya berwarna gading. Monyet-monyet berkumpul dalam suatu kerumunan. Kecepatan turun kami yang dahsyat, kemarahannya tidak sesuai dengan aturan. Banyak orang mati tanpa dosa. Musuh yang malas dibuat oleh orang lain. Seseorang disebut musuh. Tiba-tiba banyak pejabat tinggi yang memerintah dengan cara gila-gilaan dan kekacauan makin menjadi-jadi. Anak-anak seperti ayah. Orang yang tenang semakin kuat, kemarahannya tidak mencerminkan rambutnya. Yang sombong berhamburan, yang senang berhamburan. Ini adalah fenomena aneh di benua kami, karena lebah tidak berbeda dengan tawon, tertarik ke sarangnya. Sanusa diangkat menjadi tukang daging. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang campur tangan, yang memisahkan kita dari pihak lain. Raja segera diangkat kembali, yang awalnya adalah orang biasa. Namun itu memang inkarnasi dari seorang raja. Keturunan mantan raja dan istrinya, seorang putri dari Pulau Dewata. Dan tubuh raja, raja yang baru sulit untuk dipuaskan dengan pesonanya. Sejak itu, waktu telah berubah lagi. Ubah waktu, ubah permainan. Kapan? Tidak lama kemudian, bulan muncul dari langit, diikuti oleh bintang yang terang benderang. Di negara kita sebelumnya, kerajaan didirikan kembali. Kerajaan dalam kerajaan dan rajanya tidak sejauh Pajajaran. Tak lama kemudian, berkuasalah seorang raja lagi, tetapi raja itu, raja yang buta, mendirikan gerbang-gerbang yang tak dapat dibuka, mendirikan pintu-pintu yang tak dapat ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, merawat elang di tempat terbuka, dan raja yang buta, tidak buta, tapi buta, tidak buta, buaya dan serigala, kucing, perampok dan monyet, uruslah keluarga miskin itu. Tiba-tiba seseorang berani berteriak, yang disembelih bukanlah hewannya, melainkan orang yang menyembelihnya. Tak lama kemudian, banyak orang buta yang menjadi pendeta diajarkan lagi untuk menyembah berhala. Kecepatan ekornya salah, pengendara bingung dengan cacatnya, dan yang mengendalikannya bukanlah petani. Penyebabnya, tarate sebagian mati, bunga kapas tidak berbuah, banyak bulir padi yang tak kunjung panen. Di sawah, yang mengolah padi adalah petani. Tanah itu hanya sebuah janji. Terlalu banyak orang pintar, tetapi kecerdasan mereka terbatas. Dari situlah muncul seorang anak laki-laki berjanggut. Bulan hitam datang, bersinar dengan lilin yang pecah, membangunkan mereka yang tersesat, mengingatkan mereka yang terlupakan. Namun hal itu tidak diumumkan. Kecerdasan si pengacau ingin menang untuk dirinya sendiri. Matahari tak kunjung terbit, langit sudah memerah, asap mengepul dari kawah. Mereka nyaris tak berhasil memberitahunya, bahkan bocah berjanggut itu, jadi dia ditangkap dan dibawa ke penjara. Kecepatan hari ini adalah berkeliling di dapur orang lain, menyebarkan rumor tentang musuh, sementara matahari bersinar terang.
Hati-hati, karena nantinya akan dilarang untuk bercerita tentang Pajajaran. Karena takut terhadap hal yang tidak diketahui, sebenarnya hari itulah segalanya berubah menjadi bencana. Orang buta adalah pendeta. Mungkin bagian depannya lebih besar, mungkin lebih besar dari kerbau biru. Faktanya, manusia sekarang diambil alih oleh hewan. Kemenangan itu buta, tapi kematian tidak lama lagi akan datang. Akan tetapi, kebisingan itu terlalu mengganggu keluarga itu yang tengah berharap menemukan cara untuk kembali ke rumah di alun-alun tersebut. Orang buta akan menjadi janda, seorang janda yang akan menjadi tuannya sendiri. Kapan musimnya? Nanti, saat anak gembala itu muncul. Dari situlah terjadi keributan besar, dari dapur hingga ke seluruh negeri. Si bodoh menjadi orang gila, ditemani sekelompok anak-anak yang marah. Apakah mata Anda terbuka lebar? Sengketa warisan. Orang yang lapar menginginkan banyak hal, siapa yang berhak mengklaim bagiannya? Ingatlah untuk tetap diam. Sebenarnya, saya sedang menonton. Tapi ini mengejutkan. Orang yang sedang marah cepat berhenti. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Setiap orang akan mendapat bagian. Karena semua warisan telah habis. Habislah sudah milik mereka yang memegang kendali. Orang-orang buta dengan cepat menyusup masuk, sisanya menjadi takut, takut kehilangan negaranya. Anak gembala itu segera ditemukan, berlindung di dalam sebuah gubuk berpintu batu kokoh, dikelilingi oleh semak belukar pohon, dan dikelilingi oleh semak belukar pohon. Pencarian anak yang dikorbankan. Makanan siap disajikan. Namun, anak penggembala itu telah pergi, karena terinjak-injak bersama anak laki-laki berjanggut itu. Saatnya pindah ke Cowan Valley. Kelihatannya seperti burung gagak yang sedang bertengger di dahan pohon. Mendengarkan, waktu akan berubah lagi. Namun kemudian ketika Gunung Gede meletus, diikuti oleh 7 gunung lainnya. Alam semesta berputar lagi. Orang Sunda sedang diserang. Orang Sunda memaafkan. Semoga sukses sekali lagi, negara lain. Nusa Jaya menang lagi karena seorang ratu yang adil berdiri, seorang ratu yang adil sejati. Tapi siapakah ratunya? Dari mana ratu itu berasal? Kemudian dia pun mengetahuinya. Sekarang mari kita lihat apakah dia seorang anak gembala. Cepatlah dan ikuti aku. Tapi jangan melihat ke belakang.